Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Mister U. Pada kesempatan ini akan berbagi tips bagaimana mendownload atau menyimpan bahan ajar atau modul online di pustaka.uc.ac.id. Terlebih dahulu kita download aplikasi Chrome Caca View pada nearshop.net Utilities Chrome. Download. Kemudian hasil downloadan tersebut kita pindahkan pada drive D misalnya. Paste dan dilanjutkan dengan ekstrak. Kita lihat pada folder tersebut. Selanjutnya buat folder baru untuk menyimpan modul online dengan nama BMP. Selanjutnya kita buka bahan ajar pustaka.ut.ac.id library, ruang baca. Misalnya pada mata kuliah administrasi server dengan kode MSIM 4308. Klik full text view. Kemudian login dengan username dan password yang dimiliki. Input security keamanan, kemudian klik submit. Selanjutnya contoh akan memulai membuka lembaran pada modul 4. Kita buka setiap lembar dari modul 4, mulai dari halaman pertama modul 4 sampai dengan halaman terakhir modul 4 ini. Tujuannya adalah agar setiap lembar atau file JPEG dari modul online ini dapat terbaca pada aplikasi yang kita download tadi. Dilanjutkan dengan membuka lembaran modul kelima. Pastikan tidak ada yang terlewat pada setiap modul, sehingga nantinya dapat lengkap. Lanjutkan dengan membuka lembaran modul ke-6. Cara yang sama kita lakukan dengan mengklik tombol next untuk membuka lembaran berikutnya dari setiap modul. Perlu diingat bahwa ketika membuka lembaran setiap modul ini, sebaiknya aplikasi yang kita download tadi tertutup. Selanjutnya membuka lembaran pada modul ke-7. Pada kesempatan ini akan dicontohkan membuka hingga lembaran ke-9. Saat ini kita membuka tiap lembar dari modul 7 sampai dengan lembar terakhirnya. Setelah modul 7, 8, dan 9 kita buka setiap lembarnya, barulah nanti kita akan mencoba melakukan copy paste atau mendownload setiap lembar dari file JPEG modul ini. Kita lanjutkan membuka lembaran modul ke-8. Memang perlu kesabaran.
Untuk modul 1 sampai modul ketiga, kita lewati terlebih dahulu ya. Selanjutnya membuka lembaran modul ke-9. Langkah yang sama, kita klik modul 9, kemudian kita lanjutkan dengan mengklik tombol Next di sebelah kanan. Setelah modul 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ini selesai kita lihat setiap lembarnya, maka barulah kita nanti akan menggunakan aplikasi yang kita download tadi untuk mengcopy atau menyimpan file JPEG dari modul ini. Adapun file ini, setiap lembar satu file JPEG. Selanjutnya membuka aplikasi ya. Terlebih dahulu kita lihat, kemudian kita filter pada menu view, kemudian ya kita tulis kode tersebut. Kita tutup ulang jika tidak ditemukan. Kemudian kita tulis kembali kode buku. Filter dengan kode mata kuliah atau buku. Ya, tulis kode mata kuliah tersebut, kemudian kita lihat, kemudian kita filter file size-nya. Kemudian kita klik kanan, file size yang paling besar yang berada di bagian atas, kita klik kanan, kemudian pilih properties, lalu pada URL kita copy, kemudian kita paste pada quick filter, lalu hapus bagian yang tidak perlu sampai dengan kode buku. Lalu kita lihat pada sebelah kiri ada file name dengan nama 1 JPEG, 24 JPEG, ditandai dengan akhiran JPEG dan urutan nomor halaman dari modul tersebut. Ya. Selain itu, kita lewati. Kita blok hanya yang berekstensi JPEG dan halaman saja. Lalu klik kanan, copy selected, kita klik OK. Ya, cek file JPEG yang telah kita copy pada folder yang ditentukan tadi. Ya, pada modul 9 telah terlihat hasil kopian daripada modul itu. Kita lanjutkan. Modul ke-8, langkah yang sama. Kita ganti angka 9 pada M9 menjadi M8 untuk dapat mengcopy file JPEG modul 8. Kita enter, kita lihat, ya kita filter kembali, pastikan urutan terbesar berada di posisi paling atas dengan ekstensi JPEG dan diawali dengan nomor halaman. Kita blok dan kita copy, ya kita blok dari paling atas, ya kemudian copy selected CC file to, tentukan tempat penyimpanan folder M8, kemudian kita klik OK. Cek folder tujuan di M8. Ya sudah terisi, yang awalnya kosong. Lanjutkan pada modul ke-7, masih kosong pada folder M7. Ulangi cara yang sama. Kita ganti M8 jadi M7. Kemudian kita pastikan sudah terfilter file name-nya berekstensi JPEG dengan diawali nomor halaman. Lalu kita blok file-file tersebut, lalu kita klik kanan, ya, tentukan tempat penyimpanan M7, kemudian kita pastikan M7 sudah ada foldernya, kita klik OK. Ya, sudah tersimpan pada folder M7. Selanjutnya pada folder modul 6 atau M6. Yang sama kita ganti angka M6 jadi M7 menjadi M6 maksudnya. Ya, kemudian kita blok nama file angka berekstensi JPEG. Kemudian kita pilih copy selected.
lalu tentukan foldernya adalah M6, kemudian kita klik OK. Selanjutnya, modul kelima kita ganti dengan M6 jadi M5. Ulangi cara yang sama untuk mengcopy ya modul-modul yang lain. Copy selected CC to files. M5. Oke. Selanjutnya modul keempat. M5 ganti M4. Kemudian kita blok file name, angka berekstensi JPEG, lalu kita klik kanan kembali, copy selected CC to files. Kita ganti M4. Oke. Nah, sampai pada tahap ini kita sudah bisa melihat hasilnya. Pada folder M5 akan terlihat file JPEG dari modul online tersebut, begitupun pada modul 4. Sedangkan pada modul 1 belum ada. Ya, memang belum kita lakukan. Ya, jika file modul yang tidak lengkap, maka tutup dulu aplikasi Chrome CC View. Ya, lalu kita login kembali atau buka kembali pada pustaka.ut.ac.id. Kemudian buka setiap lembaran dari modul 1 ini sampai dengan halaman terakhir. Proses ini adalah bertujuan untuk merekam caca dari modul online ini. Jika sudah selesai proses membuka lembaran, bisa kita buka kembali aplikasi Chrome CC View-nya setelah awalnya ditutup. Kemudian kita ganti ke M1. Kita lihat bahwa file size yang terbesar dengan ekstensi JPEG diawali dengan nomor halaman telah muncul. Tentukan folder penyimpanan M1 atau modul 1. Kita klik OK. Kita lihat hasilnya. Ya. Kita buat dua tampilan dulu sehingga kita klik OK nanti akan terlihat bagaimana proses. Oke. Klik kanan copy selected, kemudian kita klik OK, maka akan terlihat di folder sebelah kanan M1 akan muncul file JPEG diawali dengan angka. Ulangi cara yang sama untuk mengcopy modul 2, 3, daftar isi dan tinjauan. Kita buka pada pustaka ut.ac.id modul 2. Kemudian kita lihat setiap halaman dari modul tersebut sampai dengan lembar terakhir. Sebaiknya aplikasi yang kita gunakan tadi ditutup terlebih dahulu. Oke, kita lihat pada aplikasi, tutup dulu ya. Kemudian kita buka ulang, lalu ganti angka pada M2. Kita klik dan blok file name dengan angka berekstensi JPEG, kemudian kita klik kanan, copy selected CC, kemudian ganti ke folder M2, kita klik OK. Maka akan muncul hasil copy modul tersebut. Kita tutup terlebih dahulu aplikasi ini. Kita ulangi pada modul 3. Ya, modul ketiga. Kita buka setiap lembar dari modul ketiga ini
dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Sehingga aplikasi dapat membaca setiap lembar file JPEG dari modul 3 ini. Selanjutnya kita buka kembali aplikasi Chrome Caca View. Pada folder M3 terlihat masih kosong. Kita ganti ya terlebih dahulu M3. Ya, sudah terlihat file name diawali angka 1 dan seterusnya, berekstensi JPEG sudah muncul sesuai dengan jumlah halaman ya. Kemudian kita blok, lalu kita klik kanan copy selected to, ganti ke folder M3, kita klik OK. Terlihat bahwa folder M3 sudah terisi. Nah, folder M4 sudah terisi ya. Selanjutnya kita buka daftar isi. Setiap lembar kita buka, tinjauan pustaka pun demikian. Kita buka kembali aplikasi Chrome Caca View. Kita ganti M3 menjadi Davis. Terlihat ada 3 buah file JPEG yang merupakan bagian dari halaman daftar isi. Pada folder Davis kita buat terlebih dahulu folder baru, klik kanan new folder Davis, begitu pun oke, copy Davis. Kita lihat pada folder Davis ya sudah tersimpan 3 halaman terisi. Kita buat kembali folder tinjauan untuk halaman tinjauan pustaka. Tinjauan kita klik masih kosong, kemudian pada aplikasi kita ganti Davis menjadi tinjauan. Ya, maka akan terlihat 4 halaman isi dari tinjauan pustaka tersebut. Kita kanan, copy selected, kemudian ganti dengan kita pilih tinjauan, klik OK. Setelah semua file JPEG terdownload, modul 1-9, selanjutnya convert JPEG ke PDF menggunakan web online ilovepdf.com. Kita buka terlebih dahulu pada browser. ilovepdf.com, JPEG to PDF. Kita klik select JPEG image. Kemudian kita buka terlebih dahulu Davis. Kemudian tambah lagi tinjauan pada folder tinjauan. Kita klik ya file 1 sampai 5, tambah kembali modul 1
M1, kita klik dan blok, tambahkan kembali, ya. Modul kedua, M2, ya, kita sampai modul 2 dulu, kemudian proses upload 76 file, ya, berhasil. Setelah proses convert ke PDF selesai, kita dapat download hasilnya, download PDF. Kita akan lihat sudah proses download, kemudian bisa kita buka, ya, nama filenya 1 PDF. Kita dapat melihat isi dari daftar isi tinjauan modul 1 dan modul 2 sudah menjadi satu file PDF, ya, yang awalnya terdiri dari banyak file JPEG. Oke, berhasil sampai tahap ini. Kita akan lanjutkan proses selanjutnya, mengkonvert file JPEG, ya, dengan menggunakan smallpdf.com ID JPEG ke PDF, ya, sebagai alternatif lain. Kemudian pada contoh ini akan dipilih folder pada modul 3 sampai dengan modul 6. Kita tambahkan file lagi. Kita pilih modul keempat. Klik dari posisi paling atas sampai paling bawah di blok. Kita tambahkan lagi. Klik tambahkan file. Modul kelima. M5. Kita blok. Satu modul lagi. Modul ke-6, ya, karena kita hanya akan coba menggabungkan modul ketiga sampai ke-6. Oke. Klik dari atas, blok ke bawah, kemudian open. Setelah semua kita pilih, kita gabungkan dalam file small PDF, selanjutnya kita klik mengubah, ya, pada tombol sebelah kanan. Jika berhasil, maka kita dapat mengunduh. Bisa mengganti nama file terlebih dahulu, misalnya modul 3 sampai 6. Kemudian ganti nama, klik, lalu unduh. Ya, file kedua telah berhasil kita download, hasil dari convert modul ketiga sampai ke-6 menjadi satu file PDF. Bisa kita lihat file tersebut sudah menjadi file PDF. Oke, lanjut, mulai kembali, ya, pilih file JPEG untuk modul ke-7, 8, dan 9 secara berurutan karena akan menentukan halaman, ya, modul ke-7. Halaman 1 sampai halaman terakhir di blok, kemudian klik open. Pilih lagi. Ya, tambahkan file. Modul ke-8. Kemudian kita blok dari atas ke terakhir. Tambahkan lagi modul ke-9. Kita blok kembali. Ya, setelah semua kita klik mengubah. Kemudian kita ganti kembali nama filenya menjadi 7 ke 9.
ganti nama, kemudian kita unduh hasil dari convert JPEG ke PDF. Nah, hasil dari download tersebut dapat kita lihat terdapat 3 file ini, 1 sampai 2. Saja menggabungkan hasil convert dengan menggunakan situs yang sama, tapi kita menggunakan menu gabung atau smallpdf.com ID gabung PDF. Kita pilih 3 file hasil convert tadi, kemudian kita atur urutan file, ya, mana modul 1 sampai 2 di sebelah kiri, kemudian di tengah 3 sampai 6, ke kanan 7 sampai 9. Selesai, kita klik. Proses ini membutuhkan waktu berapa saat. Jika berhasil, maka akan terlihat ya telah selesai dan dapat kita unduh di sebelah kanan. Ya, kita klik unduh. Kemudian dapat kita lihat pada folder download. Kita dapat membukanya. Ya, dengan proses yang panjang tadi, mengcopy, mengconvert, dan menggabung hasil convert tadi, akhirnya menjadi satu buah file dari mata kuliah administrasi server ini. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon dukungannya, klik subscribe, like, dan komentarnya.